Allah Subhanahu wa taala melarang kita duduk bersama musuh-musuh Allah. Ya. Sikap bermusuhan dengan para musuh merupakan sistem pertahanan terhadap bahaya. Kenapa seperti itu? Ya, ini adalah sistem pertahanan bagi kita. Ya. Sistem pertahanan kita apa? Kita antipati terhadap kezaliman. Kita harus hayhat minnadzillah. Hayhat minnadzillah seperti Imam Husain. Kalau kita mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, maka kita juga harus hayhat minnadzillah. Kalau kita mengatakan assalamu alayka ya Husain, kita juga harus laknatullah ala zalimin, laknatullah ala Yazid, wa laknatullah ala Ibn Ziyad, dan semuanya itu sudah sepaket. Dengan kata lain, bermusuhan dengan musuh-musuh Allah akan menciptakan sistem pertahanan dalam menghadapi bahaya dan keburukan. Kenapa seperti itu? Itu sangat mudah untuk dipahami, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini selain memiliki sistem daya tarik yang berfungsi sebagai menyerap hal-hal yang bermanfaat di dalam tubuh manusia, ya kan? Ada menyerap vitamin, ya betul, dalam organ tubuh kita. Tetapi selain itu ada apa? Juga memiliki sistem daya tolak yang berfungsi untuk menolak racun-racun dan mikroba. Sistem yang bekerja untuk melawan dan membunuh mikroba di dalam diri manusia, ya betul. Ada dua sistem dalam tubuh manusia ini. Ada yang antipati terhadap apa? Mikroba, virus, segala macam. Kalau manusia hanya ada sistem penyerap vitamin saja, tidak ada sistem yang menolak racun, menolak mikroba, maka tubuh ini akan hancur, rusak. Itu namanya manusia yang sudah mati sistem sistem anti, ya, imunitasnya sudah mati, namanya autoimun. Jadi semua penyakit akan diserap oleh dia. Kalau penyakit diserap oleh dia, lama-kelamaan membahayakan tubuh tidak? Membahayakan tubuh. Lama-kelamaan tubuh ini juga akan menjadi sakit. Kalau sudah sakit, lama-kelamaan bisa berbahaya, bisa mengakibatkan suatu kematian. Nah, hakikatnya itu adalah seperti itu. Iman itu, makanya iman itu ada dua, ada baro'ah, ada wilayah. Wilayah ini kebersamaan kepada kebaikan, kebersamaan kepada orang benar, kebenaran. Baro'ah artinya antipati, ya, terhadap kejahatan, antipati terhadap kebatilan, kezaliman, harus antipati. Kita harus melaknat kezaliman supaya kita tidak terjangkiti dengan kezaliman. Makanya kita selalu menepuk-nepuk dada kita. Supaya apa? Kita harus bersama Imam Husain. Kita antipati terhadap kejahatan dan kezaliman. Dua sistem harus selalu ada di dalam diri kita. Makanya Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain." Segala sesuatu Allah ciptakan dua pasangan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada daya tarik, ada daya tolak. Nah, masih kita ingat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan tentang hal itu kepada kita. Ya, bisa buka di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada untuk kalian ini wahai umat manusia teladan yang baik di dalam diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim. Teladan apa yang Allah beritahukan? Nabi Ibrahim luar biasa kata Allah. Teladannya harus diikuti. Teladan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz qalu. Nabi Ibrahim disebut sebagai teladan yang luar biasa. Kenapa? Ini karena ini. Idz qalu, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim mengatakan bagaimana?
idz qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna buru'a'u minkum, sesungguhnya kami lepas tangan dari kejahatan kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian, wa bada bainana wa bainakum al-adawah, dan telah jelas, tampak jelas ya, ada permusuhan di antara kami dengan kalian. Nih, Nabi Ibrahim memberikan garis merah. Kalau kalian kufur, kalian zalim, maka disinilah batas pemisahnya antara kami dengan kalian. Kalian jadi musuh bagi kami dan kami bermusuhan dengan kalian. Ana harbun liman harabakum. Aku bermusuhan dengan orang-orang yang bermusuhan dengan kalian, wahai ahlul bait, wahai Imam Husain, sebagai manifestasi dari kebenaran, sebagai manifestasi daripada kasih sayang, manifestasi daripada keadilan. Karena kami ingin adil, maka orang yang melawan kalian adalah lawan kami, orang yang memusuhi kalian adalah musuh kami. Sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan, wabada bainana wa bainakumul adawah, telah jelas bagi kami dengan kalian permusuhan, wal baghdha, nih permusuhan, wal baghdha, dan saling benci, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu. Jadi jelas ya, di dalam agama tadi ada bura'a'u minkum, ada lepas tangan dari orang-orang yang zalim, dan ada berwilayah kepada orang-orang yang baik, berwilayah kepada aulia Allah, dan berlepas tangan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Ya, damai terhadap orang-orang yang damai kepada kalian ahlul bait, dan bermusuhan kepada setiap orang yang bermusuhan dengan kalian wahai ahlul bait Nabi. Ya, ini harus selalu tertanam di dalam jiwa kita. Jadi kenapa kita melaknat orang-orang zalim? Ya Allah melaknat kepada mereka. Kenapa kita harus melaknat? Sebab kalau kita tidak melaknat, karena itu adalah penyakit lama-kelamaan akan menjangkiti kita. Dan kalau kita terjangkiti oleh penyakit itu, lama-kelamaan kita akan bisa mati, menjangkiti, yakni keimanan kita akan bisa akan bisa berbahaya, ya, akan bisa tidak terselamatkan di sini. Maka dari itu kita harus menjauh daripada kejahatan tersebut. Seperti kata Imam Husain, hayhat min nadzillah, kita harus jauh daripada kehinaan, kita harus jauh daripada kezaliman, kita harus antipati daripada kejahatan, kita harus antipati daripada tindak segala macam keburukan, kezaliman, dan segala sesuatu yang berlawanan dengan Imam Husain alaihissalam. Sebab Imam Husain adalah lambang kesucian, Imam Husain adalah lambang kesempurnaan, Imam Husain adalah lambang keadilan, Imam Husain adalah lambang keadilan. Maka segala sesuatu yang memerangi Imam Husain, melawan Imam Husain, maka kita juga harus melawan kepada mereka. Karena kita bersama kebaikan, maka kita harus antipati kepada orang-orang yang melawan kebaikan. Kita bersama kebenaran, maka orang-orang yang membasmi kebenaran, kita juga harus lawan kepada mereka. Jadi kita harus berwilayah, dan kita juga harus baro'ah. Kita berwilayah kepada para kekasih Allah, dan kita berlepas tangan dan bermusuhan kepada para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu tadi maksud dan falsafah daripada kenapa kita harus melaknat orang-orang yang zalim. Karena orang-orang zalim itu pada hakikatnya adalah penyakit-penyakit yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit harus dijauhkan daripada kita. Kalau kita tidak jauhkan, kita tidak tolak penyakit itu, lama-kelamaan penyakit itu akan menjangkiti kita. Kalau menjangkiti kita, lama-kelamaan keimanan kita akan berbahaya, dan lama-kelamaan bisa jadi keimanan kita akan sirna di situ. Maka itu adalah
puncak daripada kegagalan kita, puncak daripada kesengsaraan kita, puncak daripada nasib buruk kita kalau kita kehilangan cinta. Maka dari itu cinta kita kepada Imam Hussein bisa terpelihara dengan apa? Dengan antipati terhadap orang-orang yang melawan Imam Hussein. Cinta kepada kebersamaan, kerinduan kita kepada Imam Hussein bisa terpelihara dengan apa? Dengan kita antipati terhadap musuh-musuh Imam Hussein. Jadi dua, ya. Kita harus tanamkan kedekatan dan kecintaan kepada Imam Hussein, dan kita harus jauhkan hati kita dari apa? Dari semua orang-orang yang menzalimi Imam Hussein, yang semua itu akan menggerogoti cinta kita kepada Imam Hussein alaihissalam. Kalau kita cinta kepada Imam Hussein, kita harus antipati kepada musuh-musuh Imam Hussein. Kalau kita selalu mengucapkan salam kepada Imam Hussein, maka kita juga harus melaknat kepada Imam Hussein alaihissalam, supaya kebersamaan kepada Imam Hussein kita selalu terjaga sampai yaumul qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita semuanya kelak sampai yaumul qiyamah semoga tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa bersama Imam Hussein, orang-orang yang merindukan Imam Hussein, orang-orang yang jiwanya selalu tertanam kecintaan kepada Imam Hussein dan antipati terhadap musuh-musuh Imam Hussein. Jauhkan dari segala keburukan-keburukan yang akan menimpa, yang akan menggerogoti kedekatan kita dengan Imam Hussein alaihissalam. Dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung meraih syafaat Imam Hussein di yaumul akhirah kelak, kita dan anak-anak kita dan keluarga kita semuanya. Dan kita di dunia ini termasuk orang-orang yang beruntung bisa menziarahi pusara suci Imam Hussein alaihissalam. Ya Allah, Allahumma rizukna ziyaratal Hussein, Allahumma rizukna ziyaratal Hussein, Allahumma rizukna ziyaratal Hussein, warzuqna syafa'atahu fil akhirah. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua ya Rabb, anak-anak kami, keluarga kami, untuk bisa menziarahi makam suci Imam Hussein. Dan kelak di yaumul akhirah ya Allah, catatlah kami termasuk di antara hamba-hambamu yang meraih syafaat Imam Hussein alaihissalam. Ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sungguh kami tidak memiliki apa-apa untuk kami kelak bertemu denganmu ya ilahi. Kami hanya bisa membawa cinta kami kepada Imam Hussein. Ya Allah, harapan kami adalah cinta yang tertanam di dalam jiwa ini ya Allah, kerinduan dengan Imam Hussein alaihissalam. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, maka terimalah cinta kami ya Allah, peliharalah cinta kami ya Allah. Jangan kurangi cinta kami kepada Imam Hussein, tambahkan terus hari demi hari ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang dekat dengan Imam Hussein, mencontoh akhlak mulia Imam Hussein, meneladani Imam Hussein yang sempurna dan agung ya ilahi. Ya Karim, ya Arhamar Rahimin, bijahi sayyidil mursalin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin, بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dari saya. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ilmu yang
sebagai sebuah cahaya yang akan menerangi jiwa kita, yang kelak akan bisa menjadi bagian daripada bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.